Halo semuanya, perkenalkan saya Prastika Ramadhani, mahasiswa fisika semester 6 di UPN Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai kegiatan magang saya di PLN UP3 Surabaya Utara pada Divisi Transaksi Energi Listrik. Pada kegiatan awal magang, saya diperkenalkan dengan Divisi Transaksi Energi Listrik, baik mengenai peran divisi, tugas, hingga orang-orang yang bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Divisi Transaksi Energi Listrik memiliki peran penting dalam memastikan keakuratan data konsumsi energi yang terekam serta pemantauan sistem pembacaan konsumsi energi listrik. Saat melaksanakan kegiatan magang, saya diberi kesempatan untuk mengunjungi laboratorium P2TL untuk melihat perakitan automatic meter reading yang akan dipasangkan pada meteran listrik pelanggan, khususnya pada meter 3 fasa dengan daya 6600 VA ke atas. Automatic meter reading atau AMR merupakan sistem yang digunakan untuk membaca data KWH meter secara otomatis dari jarak jauh. Dengan adanya AMR ini, pembacaan data KWH meter dapat dilakukan melalui aplikasi milik PLN sehingga mempermudah pekerja dalam validasi data konsumsi energi listrik. Selain itu, selama kegiatan magang, saya diberikan tugas untuk melakukan commissioning modem automatic meter reading milik pelanggan serta memonitoring diagram fasor yang terbaca pada sistem. Commissioning dilakukan untuk melakukan ping test pada modem yang ada dalam AMR sehingga dapat terhubung untuk mengirimkan data. Commissioning dilakukan melalui aplikasi Amikon milik PLN dengan menginput ID pelanggan yang ingin dimonitoring modem AMR-nya. Kemudian akan tertampil data pelanggan tersebut. Setelah memastikan data pelanggan sudah sesuai, proses commissioning dapat dimulai dengan mengklik tombol tes. Apabila commissioning berhasil, selanjutnya akan dilakukan monitoring diagram fasor. Monitoring diagram fasor dilakukan untuk mendeteksi adanya anomali pada sistem kelistrikan milik pelanggan. Pada tampilan Amikon, diagram berada di sebelah kiri dan tabel numeriknya berada di sebelah kanan. Berdasarkan tabel numerik, faktor daya memiliki nilai 0,3505 yang mana ini sangat buruk karena faktor daya yang ideal adalah antara 0,85 hingga 1. Secara umum, diagram fasor dikatakan normal ketika sudut yang terbentuk antara tegangan dan arus pada masing-masing fasa tidak lebih dari 90 derajat. Apabila sudut yang terbentuk lebih dari 90 derajat, maka keadaan tersebut dikategorikan sebagai anomali. Karena jika sudut yang terbentuk lebih dari 90 derajat, maka arus hampir tegak lurus atau berlawanan arah dengan tegangan. Artinya, beban menyerap daya reaktif lebih banyak daripada daya aktif. Ini menyebabkan faktor daya menjadi negatif atau mendekati 0. Selain itu, perlu diperhatikan besar tegangan dan arus yang terbentuk pada masing-masing vektor, di mana panjang vektor merepresentasikan besar dari tegangan atau arus tersebut. Apabila diagram fasor terindikasi anomali, maka perlu dicatat dan dilaporkan untuk dicek lebih lanjut. Namun jika diagram fasor normal, maka dapat divalidasi dengan menyelesaikan commissioning tersebut. Tidak hanya sampai situ, saya juga ikut turun ke lapangan untuk belajar mengenai pemasangan modem serta pengaktifan AMR pada KWH meter SPKLU, yaitu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Hal ini dilakukan karena sebelumnya KWH meter SPKLU belum dilakukan pemasangan modem pada AMR yang tersambung, sehingga AMR belum aktif dan data konsumsi energi selama ini masih dipantau secara manual. Saya juga mengikuti survei lapangan dalam pemeliharaan AMR dan kubikel, di mana kegiatan ini sangat penting mengingat jika modem AMR dalam keadaan offline, maka pembacaan data secara otomatis akan terganggu. Sedangkan pemeliharaan kubikel dilakukan agar mencegah gangguan listrik akibat kerusakan pada peralatan seperti pemutus tenaga, circuit breaker, saklar beban, load break switch, dan rel atau busbar. Selain itu, peralatan kubikel yang rutin dibersihkan, dikencangkan sambungannya, dan diuji bisa digunakan lebih lama secara optimal. Saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti meeting divisi transaksi energi listrik dengan beberapa
perwakilan divisi TE dari berbagai ULP dalam pembahasan mengenai realisasi SWAKEM dan juga realisasi SUSUT.